Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita dapat berjumpa kembali pada sesi kajian di channel Gusti Sadewo Channel, yang insyaallah channel ini sedang saya kembangkan untuk menebarkan rahmat, untuk menebarkan ilmu di antara kita. Walaupun saya pribadi masih belajar, ya, saya tidak mengakui diri saya cerdas. Saya pun mengakui bahwa diri saya belajar, dan saya hendak berbagi tentang apa yang saya pahami, tentang apa yang saya dapatkan daripada masyayikh dan guru-guru saya kepada antum semua. Gitu. Langsung saja, dalam kehidupan manusia, komunikasi adalah satu hal yang penting, ya. Untuk menjaga terjalinnya hubungan antara satu dengan yang lainnya, antara satu individu dengan individu yang lainnya, maka komunikasi ini adalah satu hal yang penting. Dan komunikasi juga menjadi aspek terpenting dalam berdakwah, menebarkan nilai-nilai Islam, menebarkan nilai-nilai keagamaan kepada kerabat, saudara, masyarakat, komunitas di sekeliling kita. Maka komunikasi ini adalah satu hal yang penting. Nah, maka komunikasi ini harus diperhatikan oleh setiap dai, oleh setiap pendakwah, oleh setiap umat Islam, ya. Balligh anni law kana ayah. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, ya, sampaikanlah tentang aku baik dalam tata cara, ucapan, syariat, agama, pengenalan Allah dan yang lain-lainnya. Law kana ayah, walaupun itu hanya satu ayat, walaupun itu satu hadis, sampaikan. Nah, yang menjadi pertanyaan, bagaimanakah cara terbaik kita untuk menyampaikan nilai-nilai kebaikan tersebut? Oke, dalam perkara ini maka saya akan mengutip, ya, satu ayat Al-Quran, yakni Quran surat An-Nahl ayat 125. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ya. Oke. Kita sepotong aja dulu. Kita bahas, ya. Di sini saya akan mengutip pembahasan daripada tafsir Sawi. Ya. Kita akan lebih berpatok kepada tafsir Sawi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, di sini ud'u, ya. Yang dimaksudkan dengan kalimat ud'u, kata pengarang tafsir, ya, an-nasu ya Muhammad, ya, ini perintah ini sebenarnya ditujukan pada awalnya kepada Nabi Muhammad SAW, ya, ud'un nas, untuk diserukan, ya. Artinya, hai Muhammad SAW, serukanlah, viralkanlah, ya, an-nasa, kepada seluruh manusia yang ada di sekelilingmu ketika itu, yang dapat dijangkau, ya, yang dapat tercakup oleh jangkauan seruan-seruan dakwahmu. Maka serulah mereka, gitu. Ila sabili rabbika, ya, yang dimaksud dengan ila sabili rabbika itu adalah kepada agama Tuhanmu, ya, ini agama Islam yang telah Allah jadikan satu-satunya agama yang diterima di sisinya, gitu. Inna dina 'indallah il-Islam. Lantas apa yang selanjutnya? Yang selanjutnya ini bil hikmah, ay bil Quran. Sampaikan seruan dakwah tersebut, yakni apa yang disampaikan, yakni nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan di dalam Al-Qur'an. Ya. Wal mau'izatil hasanah, atau mawa'idhuhu au al-qaulur raqiq. Sampaikanlah nilai-nilai kebaikan dalam Al-Qur'an, nilai-nilai kebaikan dalam Islam dengan perkataan yang lemah lembut, ya, dengan perkataan yang mengandung hikmah, menghunjam hati, menggoncang jiwa, ya. Jadi teknik berdakwah, berkomunikasi, kalau kita merujuk kepada ayat ini, maka sesungguhnya teknik berdakwah terbaik adalah dengan lisan, ya, dengan kata-kata yang menghunjam jiwa manusia, ya, sehingga hatinya tersentuh, hatinya terketuk untuk memulai menuju kepada kebaikan, ya. Lantas dalam berdakwah itu pasti tidak selamanya itu akan berjalan mulus.
pasti akan nanti yang namanya melalui pertentangan. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun ketika pertama kali menyerukan dakwah Islam di antara kalangan keluarganya, ya bahkan mendapatkan penolakan yang keras. Bahkan salah satu orang yang menolak dakwah Nabi Muhammad SAW dengan keras pun diabadikan dalam Al-Quran. Yakni salah satu paman daripada paman Rasulullah SAW bahkan diabadikan menjadi apa? Menjadi surat Al-Lahab. Ya, tabbat yada abi lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba. Ya. Wajadilhum billati ay al-mujadalah allati hiya ahsan kad-du'a ila Allah bi ayatihi wa du'a ila al-hujjatihi. Ya. Maka ketika seseorang ini membantah, ya, menolak kita dengan argumentasinya, dengan sikapnya, dengan perilakunya, maka apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus kembali menarik otot? Kita nggak boleh kalah. Misalkan dia meninggikan suaranya ketika kita serukan nilai-nilai kebaikan, ketika kita serukan nilai-nilai Islam kepada dirinya, dia melakukan penolakan, dia melakukan argumentasi, ya, dengan adanya yang tinggi, ya, dengan sikapnya yang keras, ya. Lantas apa cara terbaik untuk membalasnya? Kata Allah, cara terbaiknya itu bukan dengan cara antum kembali menaikkan otot, kembali antum menaikkan urat, kembali antum berdebat yang tidak ada habisnya. Ya. Akan tetapi cara terbaik kata Allah, ya apa? Di sini dijelaskan, ya hiya ahsan, maksudnya ini kad du'a ilallahi bi ayatihi. Ya. Ketika kita menyampaikan kebaikan kepada orang tersebut dan orang tersebut menolak dan melakukan perlawanan, melakukan pembantahan, maka cara terbaik adalah sikapi dengan tenang dan doakan orang tersebut agar mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukankah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu termasuk daripada salah seorang sahabat yang pada dahulunya ia ada termasuk orang yang sangat membenci Rasulullah SAW. Ya. Bukankah ketika itu terdapat dua Umar, ya, yang mana dua Umar ini sangat disegani, ya. Lalu Nabi Muhammad SAW berdoa pada suatu ketika, ya, untuk Umarain, ya, akan tetapi Allah menghendaki Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk mencintai Islam, mencintai Nabi Muhammad SAW untuk sebagai tonggak awal berdirinya dakwah secara terang-terang menerang. Ya, itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu setelah membaca surat Thaha ia jatuh cinta kepada apa yang ia baca. Lalu ia kemudian memeluk Islam. Ya. Maka apa kata Allah? Dakwah terbaik adalah menggunakan kata-kata yang indah, menggunakan lisan yang indah, ya, menggunakan ucapan-ucapan yang menghunjam hati. Ya. Saya pernah teringat suatu ketika teman saya berbicara. Teman saya mengatakan kepada saya, bahwasanya pendidikan terbaik itu adalah pendidikan hati. Jikalau hati manusia ini tidak dididik, maka tidaklah pendidikan itu berhasil. Karena kenapa? Karena proses tujuan pendidikan, ya, itu bukanlah perubahan dalam aspek intelektual, ya, tapi tujuan daripada pendidikan adalah perubahan manusia dalam aspek akhlak. Lantas bagaimana manusia ini dapat berubah dalam perspektif akhlaknya? Maka yang harus pertama berubah sebagai barometer, sebagai benang merah adalah ketika manusia ini harus berubah dulu dalam keimanannya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang menuntut ilmu ini? Ya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat orang yang beriman. Ya. Wa utul ilma. Dan di situ disebutkan kata utul ilma, ada ini orang-orang yang Allah titipkan ilmu pengetahuan kepada mereka. Ya. Di situ Allah sebutkan kata beriman terlebih dahulu. Jadi aspek barometer pembelajaran dakwah seseorang itu sukses, ya, kepada objeknya. Ya, ini adalah adanya perubahan keimanan dalam dirinya. Ya. Kalau misalkan seseorang ini telah melakukan perubahan dalam dirinya sehingga keimanannya meningkat, ya, lalu keimanan ini tersebut diaplikasikan menjadi nilai-nilai kebaikan di dalam kehidupan, maka inilah yang disebut dengan akhlak. Ya. Maka inilah bentuk konversi daripada keimanan. Maka inilah bentuk aplikasi daripada iman. Bukankah kalau kita membaca Al-Quran, ya, silakan antum membaca dari mulai surat Al-Baqarah sampai terakhir. Quran yang nomor urut 114, yaitu Quran surat An-Nas.
Maka setiap kalian membaca satu ayat Al-Quran, di situ, mohon maaf ya, di situ misalkan ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu, setiap ada seruan, ya, hai orang-orang yang beriman, pasti setelah itu pada umumnya, pada mayoritasnya itu diiringi wa amilus sholihat, dan orang-orang beriman tersebut mengaplikasikan keimanannya dalam bentuk-bentuk nilai kebaikan dalam kehidupan. Ya. Jadi prospektif, ya, untuk menilai sebagai barometer apakah pendidikan seseorang tersebut sukses atau tidak, yang pertama adalah bagaimana keimanan dalam dirinya. Kalau misalkan keimanannya sudah oke, maka insya Allah wa amilus sholihat ini akan terlaksana. Ya. Makanya dia ini akan mengaplikasikan nilai-nilai kebaikan dalam dirinya. Gitu. Jadi sangat salah jikalau misalkan bangsa Indonesia terkhususnya gitu ya, dalam dunia pendidikan kita teriak, ya, kita teriak misalkan kenapa akhlak bangsa kita ini merosot, kenapa tata krama yang dilakukan oleh bangsa anak remaja ini begitu benar-benar merosot, ya, seperti kasus beberapa ratus pemuda-pemudi di bangsa kita mengajukan dispensasi nikah kepada KUA di tempatnya masing-masing. Maka itu adalah sebuah afatul ummah. Itu ada sebuah musibah bagi pada umat. Ketika akhlak merosot, ketika agama menurun, ketika keimanan mulai hilang. Gitu. Lantas para pendiri ini berteriak. Mereka mengatakan, ini kenapa bangsa ini? Ada apa dengan para remaja? Ya. Maka yang harus kita lihat adalah sistem pendidikannya, kita lihat kembali. Ya. Maka kalau kita lihat, kita telusuri, ya, daripada pendidikan kita ini mulai hendak dipisahkan antara agama dengan pada pendidikan formal, ya, maka wajar jikalau mereka tidak dididik dengan keimanan, bagaimana mereka bisa mengaplikasikan kebaikan, ya. Kita adalah bangsa yang menilai kebaikan itu daripada keimanan yang kita yakini. Ya, yang agama Nasrani meyakini kebaikan dengan nilai-nilai Nasraniyahnya. Yang agama Islam, ya terkhususnya kita yang beragama Islam, kita menilai kebaikan-kebaikan dengan nilai-nilai Islam. Yang Buddhis pun begitu, dan yang agama-agama yang lainnya. Ya. Lantas kalau misalkan pelajaran agama, ya nilai-nilai pembelajaran keimanan dipisahkan daripada kehidupan sekolah formal, harus dengan cara apa lagi anak-anak bangsa ini menilai dengan kebaikan? Ya. Keimanan itu adalah barometer kebaikan. Kalau misalkan pengenalan tentang iman dihilangkan, ya, harus kemana lagi mereka belajar mengetahui mana yang baik dan benar? Ya. Apakah matematika mengajarkan antara hak dan batin? Tidak. Apakah ilmu pengetahuan alam mengajarkan antara hak dan batin? Tidak. Hanya ilmu tentang keimanan, ya, yang didasari oleh akidah yang mengajarkan hal-hal demikian. Ya. Kita kembali. Inna rabbaka huwa a'lamu ay 'alimun biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ya. Fayujaziyahum wa hadha qabla al-amri bil qital. Nah, di sini kita nggak bisa menjudge seseorang. Ya. Ketika kita misalkan melihat seseorang dari tampak zahiriahnya, dia nampak seperti orang yang urak-urakan, imannya tidak baik-baik saja, kata Allah, jangan judge mereka. Ya, selama mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah dalam lisan mereka, mereka mengatakan mereka bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, jangan hujat. Ya, kamu jangan sekali sebagai manusia mengecap manusia yang lain tentang keimanan, tentang bagaimana hubungannya dengan Tuhannya. Kenapa kata Allah? Ya, kata Allah, Inna rabbaka huwa a'lamu bil muhtadin. Ya, Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabili. Bahwasanya hanya Allah lah yang sesungguhnya Maha mengetahui tentang apa yang tersirat dalam hati seseorang, apa yang tersimpan dalam diri seseorang. Ya. Dan itu tidak dapat dilihat oleh manusia. Jika ada manusia yang mengaku-ngaku dia mampu mengetahui isi hati seseorang, sesungguhnya dia adalah pendusta terbesar. Karena kenapa?
Karena Allah mengatakan satu-satunya yang mengetahui tentang keadaan hati kalian adalah aku sebagai penciptamu. Makanya kalau dalam sholat kita berdoa, ya setelah sholat itu kan kita berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atika wa ittiba'in nabiyika sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya muqallibal qulub, duhai Allah yang maha membolak-balikan hati, tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atika wa ittiba'in nabiyika sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, tetapkanlah kami dalam keimanan, tetapkanlah kami dalam ketaatan, tetapkanlah kami dalam kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Mengapa kita dalam doa meminta demikian? Karena bahkan kita sendiri pun tidak mengetahui bagaimana kondisi hati kita. Kita tidak mengetahui bagaimana dan kapan hati kita ini akan berubah, berpaling daripada keimanan. Bahkan kita yang berdiam diri dalam jasad ini, ya, kita yang senantiasa bersama dengan ruh pun kita tidak mengetahui bagaimana situasi dan kondisi kita. Makanya oleh karena itu kita dianjurkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa tersebut, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atika wa ittiba'in nabiyika sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa lanjutan doanya? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, janganlah engkau palingkan hati ini ya Allah daripada keimanan, daripada ketaatan, daripada apa-apa yang engkau ridhoi setelah engkau berikan petunjuk kepada diriku. Ya. Itu. Bahkan setelah memegang keimanan pun, ya, seolah-olah doa ini mengajarkan kita, memberitahukan kita, ya, antum sebagai manusia pun tidak bisa mengerti tentang hati antum. Ya, kapan kondisi hati antum berubah? Ya, kapan kondisi hati antum berpaling daripada cinta yang hakiki? Oleh karena itu, wahai saudaraku sekalian, senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lelah dalam berdoa. Ya, terus meminta. Ya, bagaimana hendak tercipta apa yang hendak kita inginkan jikalau kita pun malas untuk berdoa? Ya. Bagaimana bisa manusia ini begitu congkak? Ya, berusaha tanpa melihat siapa yang menciptanya. Terkadang manusia ini mengingkari apa yang tidak bisa ditangkap oleh akalnya. Gitu. Mereka menganggap sesuatu yang tidak terlihat itu adalah suatu hal yang tak ada. Mereka tidak meyakini Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka percaya bahwasanya Tuhan itu Allah. Akan tetapi mereka meragukan apa-apa yang dapat dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai saudaraku, ketahuilah, pandangan kita terbatas. Jikalau ada sekat di depan, maka sesungguhnya saya pun tidak dapat melihat apa yang di balik sekat tersebut. Jikalau pendengaran ini terbatas oleh jarak yang begitu jauh, mungkin di atas ratusan meter pun saya sudah tidak dapat mendengar apa yang terjadi di sana. Ya. Bukan berarti apa yang tidak bisa dilihat oleh mata tidak dapat didengar. Bukan berarti apa yang tidak dapat didengar tidak bisa dilihat. Intinya kita semua terjebak dalam pada keterbatasan akal, mata, seluruh indera kita. Oleh karena itu, terkadang ada part-part keimanan, ada bagian-bagian keimanan, bagian-bagian akidah yang harus benar-benar kita yakini dengan keimanan. Gitu. Harus iman dulu, hati dulu baru akal. Ya. Akan tetapi mayoritas dalam agama kita yakni mengimani dengan akal, mengimani dengan ilmu, kemudian hati. Oke. Tapi mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan mengenai cara berkomunikasi yang baik dalam dakwah. Ya. Karena dakwah asal katanya da'a yad'u, ya artinya menyeru. Ya, tapi beda. Di sini ada dua. Ya, ada dua kata yang kalau tidak salah ya saya temukan selama saya mencari kosakata tentang menyeru. Ada da'a yad'u, ada nada yunadi. Kalau da'a yad'u itu dia menyeru sesuatu, sekelompok objek yang berada di luar jangkauan ruang lingkupnya. Kalau misalkan kita gabungkan, kita satukan dalam konteks keimanan, maka da'a yad'u ini menyeru mereka-mereka yang berada di luar nilai-nilai keislaman. Ya. Akan tetapi kalau nada yunadi, ini konteksnya berada di ruang lingkup yang masih berada dalam jangkauan kita. Artinya kalau misalkan kita masukkan ke dalam konteks agama, konteks keimanan, maka nada yunadi ini lebih jatuh kepada
seruan, peringatan untuk mengingatkan orang-orang yang sudah berada dalam Islam dan keimanan. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan dalam ucapan, dalam kata atau yang tidak mengenakan dalam pendengaran dan hati. Karena sesungguhnya apapun yang salah yang keluar dari lisan saya itu murni daripada saya, sedangkan kebenaran yang hadir itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tutup pertemuan kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.